semuanya sudah mengerti. Ya kalau salah mengambil NIM ya mungkin kelewat sedikit, tapi lihat kelas ini tidak ada yang salah mengambil NIM. Cuma di deret saja yang salah sedikit lah. Kita mulai, saya sharingkan materinya. Oh, sebentar. Saya harus nyalakan dulu. Jadi ini materi kita, yaitu tentang filter. Sebetulnya filter digital sudah dibahas ya waktu kita belajar transformasi Z. Kemarin kita belajar konvolusi. Konvolusi adalah proses filter. Jadi proses filter di dalam filter digital itu adalah konvolusi dan transformasi Z atau menggunakan K ya. Kalau yang belum ingat atau lupa, K itu adalah kelipatan dari periode sampling. Jadi kalau periode sampling, sebetulnya K-nya sering ditulis KT ya, K2T, ya, 2KT itu merupakan kelipatan dari periode sampling. Itu disingkat K saja, ada juga kalau di buku sistem digital ditulisnya KT ya, itu adalah perkalian konvolusi filter merupakan, sudah diajarkan ya, jadi konvolusi merupakan proses filter digital. Kalau prosesnya bagaimana membuat filter digital nanti ada di mata kuliah pemasaran sinyal, bagaimana membuat digital infinite ya, filter infinite, filter seperti apa itu nanti. Nah kita masuk dulu filter analog. Filter analog ini bermain di domain frekuensi. Jadi dalam sistem linear kita harus belajar juga yang namanya domain frekuensi cukup banyak ya. Kemarin sudah disinggung sedikit domain frekuensi, spektrum satu sisi, spektrum dua sisi. Kita harus berbanyak bermain di frekuensi, karena frekuensi banyak sekali dipakai dari dalam informasi elektronik ya. Nanti di mata kuliah komunikasi data juga dipakai ya, seperti itu. Filter yang pertama, yang paling mudah adalah low pass filter. Ini adalah fungsi transfernya. Ini adalah ideal. Mengapa disebut ideal? Ya karena bentuknya ideal. Ini konstan sampai dengan frekuensi cut off. Bagi yang belum terbiasa, ini aksesnya bukan waktu, tapi frekuensi. Di sini frekuensinya dibuat menjadi F, bisa juga dalam bentuk omega ya. Kemudian fungsi transfernya menjadi HJ omega atau J2PF, sama saja. Di sini gambarnya seperti ini, berarti semua sinyal yang masuk dengan frekuensi 0 sampai dengan frekuensi cutoff itu akan diteruskan dengan bentuk yang sama karena penguatannya 1. Gain-nya sama dengan 1. Tapi di atas frekuensi cutoff ini dinolkan. Dinolkan atau dikalikan 0 ya. Ini frekuensi cutoff. Ini merupakan bentuk model ideal karena kalau membuat discontinue langsung lurus di sini itu secara real nggak akan bisa ya. Berfungsi impuls, fungsi kotak itu biasanya suka ada peluruhan, tidak langsung bisa lurus seperti ini. Ini adalah ideal, bentuk ideal. Lambangnya gampang, tinggal pakai kotak, dikasih tanda LPR, low pass filter. Ada juga yang menyebutnya tapis. Jadi ada beberapa buku terjemahan dalam ilmu teknik elektrik menyebutkan filter sebagai tapis, ya boleh saja lah. Tapi kembali ke EYD yang sekarang menjadi filter kembali ya. Ini dituliskan frekuensi yang dilewatkan itu kalau sama dengan 0 boleh, karena frekuensi 0 itu biasanya frekuensi DC ya. Kemudian lebih kecil dari frekuensi cut off. Tanda sama dengannya cuma di 0, tapi di cut off-nya cuma tanda lebih kecil, tidak ada sama dengannya ya. Ini gambar dari rangkaian listriknya menggunakan penguat op-amp. Ini op-amp yang pertama kali tahun 741 ya. Yang paling murah cuma Rp400 ini. Sekarang mungkin jadi Rp2.000 ya. Sekarang. Jadi rangkaian input inverting yang negatif ini adalah ada resistornya, rangkaian feed forwardnya ada kapasitor, ini ada low pass filter.
Nanti R1 dikalikan dengan C itu menjadi 1/4 dari frekuensi cut-off. Nanti kalau di rangkaian listrik atau di elektronika dasar akan dipelajari frekuensi cut-off itu sama dengan 1/4 dari RC. Tapi kita di sistem linear tidak bahas yang ini, kita cuma bahas bentuk frekuensinya saja, tidak bahas cara menghitung berapa frekuensi cut-off. Ini ada frekuensi cut-off-nya, ini op-amp-nya. Kalau di high pass filter terbalik ya. Kalau di high pass filter invertingnya adalah C, kapasitor, sedangkan feed forward-nya adalah R. Ya, sama saja lah terbalik. Jadi kalau high pass filter berarti melewatkan filter yang tinggi, kalau low pass berarti melewatkan filter rendah. Ini bentuk dari spektrum satu sisi. Bagaimana kalau spektrum dua sisi? Ya tinggal kita cerminkan ya. Dan dua sisi berarti ada cerminnya ke sebelah kiri untuk frekuensi negatif. Dari mana ini tahu frekuensinya satu sisi? Ya karena positif semua frekuensinya. Kenapa ada frekuensi negatif? Itu dari hukum Euler. Jadi baca lagi di slide sebelumnya, munculnya frekuensi negatif karena Euler melakukan identifikasi dari cosinus. Cosinusnya itu menjadi bagian frekuensi positif dan frekuensi negatif. Itu muncullah nanti namanya kompleks conjugate ya. Itu dari Euler, kenapa ada frekuensi negatif. Nanti kita akan pakai di sini frekuensi negatifnya, kita akan pakai pada saat kita bertemu dengan alias. Apa itu alias? Nanti kita akan lihat ya. Sini. Dan ini low pass filter, ini adalah frekuensi high pass filter, jadi yang dilewatkan frekuensi tinggi. Di atas dari frekuensi batasnya namanya frekuensi cut-off. Ini diberikan tanda 1, ini maksudnya diteruskan apa adanya ya. Yang dinolkan adalah frekuensi di bawah frekuensi cut-off. Lambangnya gampang, kotak ya, dikasih tanda high pass filter, kemudian frekuensi yang dilewatkan itu lebih besar dari frekuensi cut-off, atau bisa dituliskan frekuensi cut-off lebih kecil atau sama dengan frekuensi yang dilewatkan. Gambarnya seperti ini, jadi bagian input inverting pada op-amp itu ada C-nya, sedangkan bagian feed forward-nya itu ada resistor. C dikalikan dengan R2 ini akan menjadi 1/4 dari frekuensi cut-off. R1 ini hanya untuk mengikuti aturan dari sinyal tegangan yang masuk ke frekuensi inverting ya. Kita sesuaikan di sini. Sekali lagi ini tidak akan kita bahas, cuma kita bahas cuma bermain di frekuensinya saja. Frekuensi tinggi dengan frekuensi rendah, kalau dijadikan satu filternya, kita sebut band pass filter. Band berarti ada pita, ada rentang ya. Sama-sama seperti bandwidth, dia punya rentang frekuensi mana saja yang dilewatkan. Yaitu frekuensi di antara frekuensi A dan frekuensi B, FA dan FB. Ini merupakan bandwidth-nya. Ini adalah filter, ini nanti banyak dipakai. Ini nanti akan dipakai kalau kita menggunakan CDMA, ya kita pakai seperti ini. Dari frekuensi tertentu. Nantilah itu ilmunya panjang. Jadi frekuensi yang dilewatkan adalah frekuensi di antara FA sama FB. Sisanya dinolkan atau dihapus. Secara ideal dihapus ya. Secara real tidak semuanya bisa terhapus. Nanti ada gain-nya yang di antara 0 sampai 1. Tapi itu tidak dipelajari di sini. Nanti di mata kuliah pemetaan sinyal mungkin dibahas. Kalau kita sini di sistem linear cuma yang ideal-ideal saja. Discontinue ini ideal. Apa itu discontinue? Ini garis yang ini langsung loncat dari titik angka 1 ke 0, namanya discontinue. Nah, itu kita baca di sistem linear. Lambangnya sama, band pass filter, BPF, bentuk kotak. Frekuensi yang dilewatkan di antara FA lebih kecil sama dengan, tapi FB-nya cuma lebih kecil saja ya, tidak pakai sama dengan. Jadi frekuensi yang dilewatkan boleh sama dengan frekuensi terendahnya, tapi tidak sama dengan frekuensi tertingginya. Jadi tanda sama dengan cuma di frekuensi terkecil, jangan sampai salah. Rangkaian listriknya ya di bagian input inverting ada R dan C, di bagian feed forward juga ada R dan C karena gabungan dari HPF dan HPF. Biasanya R1 kali C1 ini menjadi 1/4 dari frekuensi bawah, C2 kali R2 ini menjadi 1/4 frekuensi atas ya. Itu kalau
kita pelajari ya di rangkaian indikator tenaga dasar. Oke, ini adalah contoh dari bandpass. Bisa juga menjadi bandstop ya. Bandstop itu berarti bukan melewatkan, karena pass itu melewatkan, kalau bandstop itu melewatkan. Atau juga bisa notch filter. Notch filter itu bandwidth-nya yang sangat kecil. Notch filter ya. Notch filter itu yang kecil. Di sini saya tidak tuliskan notch filter, tapi saya loncat ke bandstop. Bandstop berarti dia menghilangkan sinyal yang ada di daerah bandwidth ya. Jadi yang lewat cuma yang di atas frekuensi atas dan di bawah frekuensi bawah. Namanya bandstop. Bandstop filter ini harusnya bukan BPF ya, ini BSF. Nanti saya koreksi. Kalau saya bagikan slide-nya ini bukan BPF tapi BSF ya. Bandstop filter. Saya copy paste jadi lupa ganti. Nah, supaya bisa mengerti contoh ya. Nah, ini lambang sebuah deret sinyal. Ini merupakan sinyal harmonik dari frekuensi 0 yang sama dengan 0 sampai kelipatan 4 kali frekuensi omega 0 ya. Jadi bentuknya seperti ini deret. Ya, jangan sampai salah, ini deret ini kalau di dalam sinyal kita gunakan deret summasi. Nanti kalau di dalam ilmu kontrol kita gunakan deret perkalian, namanya deret gamma ya, gen gamma. Deret perkalian digunakan pada saat kita menghitung gen-gen dari ilmu kontrol itu. Tapi kalau pada sinyal kita gunakan deret penjumlahan atau summasi, bukan perkalian. Nah ini sinyalnya ada 5 komponen, dari 0 sampai 4 berarti 5 komponen dengan omega 0 merupakan frekuensi harmoniknya dan theta n ini fasa dari masing-masing komponen. Dilewatkan pada bandpass filter yang hanya melewatkan dari frekuensi 25 lebih kecil sama dengan, jangan sampai salah, karena bandpass filter itu frekuensi rendahnya ada tanda sama dengannya, sedangkan frekuensi atasnya tidak ada sama dengan. 25 sampai 35 dan pertanyaannya bagaimana outputnya Y jika diketahui supaya gampang di sini amplitudenya bisa saya buat dalam bentuk tabel ya, atau dalam bentuk persamaan supaya gampang lah. Kalau misalkan ingin menggunakan persamaan ya kita buat supaya mempermudah di sini amplitudenya untuk masing-masing komponen 4 per akar 1 tambah n kuadrat. Jadi kita bisa hitung di sini di 0 berarti 4, di 1 berarti 4 per akar 2, di frekuensi yang lainnya ya tinggal masukkan saja. Frekuensi omega 0-nya di sini adalah 10 kHz ya. 10 kHz. Di sini omega, di sini F, jangan bingung ya. Di sini omega sama dengan 2πf. Ini kita bisa, kalau di sininya omega, berarti di sini kita harus mengalihkan 2pi, ya, supaya nggak repot. Karena yang diketahuinya adalah F, kita buat F saja. Bisa saja di sini satuannya omega. Tapi kita nggak. Ini amplitudenya, nanti kalau sudutnya ya tinggal dikalikan. Sudut 0 berarti 0 ya. Sudut untuk komponen 1 itu tinggal min 0,2 kali 1 ya. Sudut komponen 4 minus 0,2 kali 4. Itu contohnya. Nah, karena di sini melewatkannya cuma 25 sampai 35, berarti yang bisa lewat cuma komponen yang 30 ya. Dan 25 di sini. Ini saja lewat. Kalau bandpass filternya saya tulis di sini 20 sampai 35, karena kan bagian bawahnya ada tanda sama dengannya. Ini yang masuk mungkin komponennya ada 2 yang masuk. Itu frekuensi pada saat 20 kHz, ini berarti pada saat 0, 1, 2 pada 2 kali frekuensi naturalnya. Kalau saya buat di sini menjadi 20 sampai 35, berarti yang lewat komponen 20 sampai komponen 30. Itu ya, di bandpass filter. Jadi dari 5 komponen yang masuk, kalau di sini 25 berarti 1 yang masuk. Kalau di sini 20, 20-nya ikutan. Karena ada tanda lebih kecil sama dengan. Cuma 20 sama 30. Karena belum sampai 10.
Itu tidak susah ya bandpass filter. Jadi dari 5 komponen yang keluar cuma 1 komponen. Kalau bandpass filternya bandwidth-nya 25 sampai 35. Nah, jadi cuma komponen yang ke-30. 30 itu adalah kelipatan 3 dari omega 0 ya. Jadi persamaannya masukkan A3-nya adalah 4 dibagi 1 tambah 9 ya, 3 kuadrat. 4 akar 10 kosinus 3 omega 0 T dikurangi minus 0,2 kali 3, berarti 0,6 radian. Nah ini adalah hasil outputnya kalau masuk bandpass filter ya. Seperti itu ya. Sekali lagi ini ideal ya. Karena secara real tidak semudah ini ya. Pasti ada komponen frekuensi yang berdekatannya dengan pengalian gain yang berbeda. Tapi kita anggaplah ini adalah merupakan ideal. Di sistem linear semuanya ideal. Ini merupakan keluarannya. Jadi bandpass filter bisa kita atur-atur. Ini sering sekali digunakan untuk equalizer. Jadi equalizer itu merupakan isinya kumpulan dari bandpass filter. Frekuensi ini diambil, terus diperkuat. Nah, jadi setiap komponen frekuensi mempunyai penguatan per frekuensi. Jadi kalau di radio kita punya equalizer, ambil di frekuensi mana, nanti perkuat. Ambil komponen frekuensi mana, nanti perkuat. Ada yang tahu berapa sinyal frekuensi suara? Berapa frekuensi suara? Suara manusia. Berapa itu? Ada yang tahu soal frekuensi manusia? Ya, kalau kita pukul rata ya, suara manusia itu antara 20 Hz sampai 20 kHz. Berarti kalau kita punya equalizer, bandpass filternya di antara 20 sampai 20 kHz. Kalau alat musik, itu spektrumnya mungkin berbeda sedikit ya, bisa lebih 20 kHz. Oke, silakan lihat dulu. Nah, ini adalah contoh dari filter. Kemudian kita akan bahas bagaimana kalau sinyal tersebut kita kalikan kosinus. Ini contoh untuk modulasi amplitudo ya. Kalau kita kalikan kosinus, nanti akan muncul frekuensi negatif. Itu hukum Euler. Nah, kosinus itu dapat dinyatakan dalam bentuk bagian, menjadi bagian A/2, amplitudonya A/2, dikalikan dengan eksponensial positif. Ini merupakan kompleks. Kompleksnya dari bilangan imaginary bisa disebut dengan kompleks. Yang negatifnya disebut dengan kompleks konjugat ya. Jadi yang namanya kosinus seperti itu. Kalau kosinusnya punya fasa ya jadinya fasanya ditambahkan di pangkatnya ya. Atau kita tuliskan seperti ini, X-nya adalah A/2 EJ theta. Kalau di dalam spektrum biasanya kita pisah ya. Ini ada amplitudo kompleks dan ada fasa buat kompleks. Tapi kalau dalam persamaan kita jadikan satu, ini karena kelebihan dari eksponensial itu bisa jadikan satu ya. Jadi bilangan konstannya itu adalah A/2 EJ theta, ini nilai konstan, tidak berubah terhadap waktu. Ini yang disebut dengan amplitudo kompleks. Kompleks konjugat atau pasangannya adalah A/2 E minus J theta, ini juga nilainya konstan karena tidak berubah terhadap waktu. Nah, jika sinyal dikalikan dengan kosinus atau dimodulasikan dengan sinyal kosinus, itu akan punya frekuensi negatif dan positif akibat dari persamaan Euler ini. Jadi kalau di spektrum satu sisi cuma bagian positif saja, ini frekuensinya omega 0, hanya ada satu ya, kebetulan komponennya kita tulis satu dulu. Dari efek sistem linear kita bisa menyelesaikan dari frekuensi yang terkecil, nanti frekuensi yang berikutnya kita tinggal lihat polanya ya. Itu kelebihan dari sistem linear, jangan lupa ya, kita punya sistem namanya superposisi. Jadi dengan melihat pola terkecil, kita bisa menghitung nanti berapa kelipatan dari omega 0 ini, berapa komponennya. Omega sekali lagi sama dengan 2πf, ini adalah spektrum satu sisi. Kalau spektrum dua sisinya jadi punya dua komponen. Jadi yang X dengan nilai amplitudonya adalah A/2 dikali eksponensial J theta. Jadi ini tingginya harusnya setengahnya, ini harusnya saya salah gambar.
Jadi kalau A-nya segini, harusnya X-nya setengahnya. Punya dua komponen, min omega 0 dan omega 0. Pertama kali Euler bercerita ini, semua orang mentertawakan. Kenapa kok ada frekuensi negatif? Apa? Frekuensi positif semua, karena dari hukum momentum, hukum putar, itu frekuensi positif. Tapi kenapa negatifnya? Waktu itu Euler belum bisa membuktikan bahwa ada frekuensi negatif. Dia cuma menunjukkan persamaan ini yang diturunkan dari persamaan gambar. Itu. Waktu Euler cuma bisa seperti itu ya. Nah, apa efeknya kalau dikalikan terhadap sinyal? Misalkan saya punya XT, bentuk amplitudenya seperti ini. Ini F0-nya ini adalah, kalau gambarnya dipermudah ya, ini merupakan frekuensinya cuma ada satu ya. Tapi kalau frekuensinya banyak, ini bisa jadi frekuensi maksimum. Yang paling kanan itu frekuensi maksimum, bukan frekuensi F0. Tergantung jumlah komponennya. Cx itu adalah amplitudo kompleks dari input. Subscribe X berarti inputnya. Ini kalau kita kalikan dengan nilai positif, C omega CT-nya adalah frekuensi carrier, itu akan bergeser ke sebelah kanan, disebut dengan translasi ke kanan. Kalau dikalikan negatif, dia akan bergeser ke sebelah kiri. Nah, bergeser ke sebelah kiri. Seperti itu. Jadi kalau dikalikan positif, dia sinyal yang ada di sebelah sini, asalnya dasarnya baseline-nya adalah 0, maka base frekuensinya berubah menjadi FC. Sehingga yang sebelah kanan menjadi FC tambah F0, yang kiri FC min F0. Kalau dikalikan pangkat minus atau dikalikan kompleks konjugatnya, ini namanya kompleks konjugatnya. Biasa kan mendengar istilah itu ya. Omega C ini bukan W, ini omega C adalah frekuensi carrier. Untuk apa saya ciptakan ini? Kita akan dia masuk ke modulasi amplitudo. Itu pakainya omega C. Ini akan digeser ke sebelah kiri. Baseline-nya dari 0 menjadi minus FC. Atau dalam bentuk transformasi kita tulis kalau geser ke kiri itu positif. Jadi input dari sinyal itu frekuensinya bergeser ke kiri berarti positif. Geser ke kanan berarti negatif. Ini contoh satu aja, tapi nanti kalau kita baca di sistem linear kan kita bisa tuliskan kalau frekuensinya banyak ya. Kalau frekuensinya banyak maka yang terujung ini merupakan frekuensi maksimum. Kalau F0 kan ini cuma ada satu frekuensinya, nanti kalau kelipatan 2F0, 3F0, ya, deret dari sinyal harmonik, nah ini merupakan frekuensi maksimumnya yang paling sebelah kanan. Jelas ya? Ada yang bertanyakan sampai sini? Ya, jadi bagian sebelah sinilah yang menjadi positifnya ya. Maksimumnya gitu ya. Oke, yang belum jelas itu. Nah, ini merupakan dasar sekali dari modulasi amplitudo. Kemudian diketemukanlah yang namanya radio. Oleh siapa penemu radio? Ada yang tahu penemu radio siapa? Sebetulnya radio itu banyak ya, tapi yang berhasil cuma satu orang yang pertama kali berhasil. Jadi sebelum Marconi menemukan radio, sudah banyak yang coba-coba, tapi yang berhasil baru Marconi ya. Jadi Marconi itu mengalihkan sinyal suara dulu, suara orang berbicara, dikalikan dengan sinyal cosinus omega CT. Nah, dari sini muncullah yang ini komponen cosinus, ada komponen positif dan komponen negatif. Jadi lengkaplah translasi ke kiri dan translasi ke kanan. Gambarnya menjadi seperti ini. Translasi ke kiri dan translasi ke kanan. Sekali lagi di sini F0-nya kalau frekuensinya cuma satu, tapi kalau frekuensinya suara kan banyak ya. Komponen suara dari 20 Hz sampai 20 kHz berarti frekuensi F0-nya adalah 20 kHz. Yang paling maksimum, paling kanan gitu ya. Ini yang disebut dengan alias. Jadi dari sini translasi ke kiri tambah translasi ke kanan, jadi ada aliasnya. Ini gambarnya kadang-kadang dibuat dalam bentuk segitiga karena kira-kira gambarnya menggambarkan bahwa ini spektrum dari informasi ya, yang dikalikan cosinus. Jadi ada dua nih. Nah, tapi juga harus hati-hati jangan sampai frekuensi carrier ini menyebabkan komponen alias yang sebelah kanan ini ketemu dengan yang sebelah kiri. Kalau ketemu sinyalnya jadi rusak. Jadi jangan sampai yang sebelah sini kalau frekuensi carrier-nya terlalu kecil,
Jangan sampai ketemu ya. Jangan sampai ketemu. Kalau ketemu rusak atau tumpang tindih. Atau bahasa elektronnya adalah overlap. Seperti itu ya. Nah, supaya jangan overlap, ada yang menghitung namanya Nyquist. Kata Nyquist itu ya minimal harus lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimum supaya jangan ketemu. Lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimum udah hampir overlap, hampir nempel ya. Jadi nggak boleh pakai tanda sama dengan, harus lebih besar. Jadi jika frekuensi carrier-nya ini 2 kali dari frekuensi maksimum, kalau di sini frekuensinya kan cuma 1, berarti maksimumnya F0 ya. Kalau di suara kan maksimumnya banyak sampai ke 20 kHz, maka tidak akan ketemu bagian yang sebelah sini dengan bagian yang sebelah sini. Gitu ya. Tidak akan tumpang tindih. Itulah. Itu dasarnya ya. Jangan sampai terjadi tumpang tindih. Ini adalah Nyquist yang mengatakan seperti itu. Dan ini juga membuktikan kalau Euler benar. Jadi akhirnya teori Euler terbukti, oh ternyata ada frekuensi alias yang negatif ya. Dulunya Euler hanya seorang matematika, tapi dengan ketemunya radio ini pertama kali dikirimkan dari Boston ke New York ya. Hanya menggunakan antena yang cukup panjang ya, antenanya itu. Kalau kita dulu sekarang bisa radio tersebut menggunakan antena cuma 50-70 cm. Zaman dulu antenanya setinggi gedung ya, antenanya itu sekitar 50 meteran ke atas. Ya semua orang mungkin bergembira pada suatu minggu sama seperti penemuan ponsel zaman sekarang. Orang bisa mengirimkan dalam bentuk suara ke Boston, tapi suaranya belum jelas. Karena ini waktu dikirimkan hasilnya masih ya belum jelas, hanya kedengaran suara noise, kresek gitu ya. Tidak ada suara manusia, belum. Saat itu belum tahu. Nah, Marconi yang nanti menemukan. Siapa Marconi itu? Siapa? Saya dulu lupa penemu radio ya. Balik-balik sama penemu telegram, lupa saya. Karena zamannya masih sama ya, saat menemukan radio. Ini contoh sistem yang dimodulasi ya. Modulasi sebetulnya namanya perkalian ya. Ini sinyal masuk, kita modulasikan berarti dikalikan kosinus. Yang frekuensinya frekuensi carrier. Seperti itu. Ditransformasikan ditransmitter dan antena, kemudian saat menerimanya kita tuning. Nah, tuning itu berarti dikalikan dengan frekuensi carrier yang sama. Lihat di sini. Ini tadi merupakan identitas Euler. Ya, sini ya, lihat ya. Ini yang menyebabkan positif dan negatif tadi. Yang gambaran tadi ini persamaan matematiknya dan menjadi bentuk kompleks, punya alias sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini geser ke kanan, ini geser ke kiri ya. Yang punya alias seperti ini. Sedangkan di bagian penerimanya, ini yang akan dikirim, jadi seperti ini gambarnya. Yang tadi yang saya ceritakan supaya jangan overlap ya. Nah, kemudian modulasi di bagian penerimanya kita harus tuning itu berarti mengalihkan dengan frekuensi carrier yang sama. Menggunakan potensiometer dan angka yang C, kita cari frekuensi yang sama dengan frekuensi carrier. Kalau ketemu, muncul suara. Tapi, dari persamaan ini dihitung, ternyata hasilnya yang diterima itu persamaannya menjadi cos kuadrat omega C. Yang kalau digunakan identitas menjadi 2 cos kuadrat alfa tambah 1 tambah 2 cos 2 alfa itu jadi dua bagian. Yang satu adalah setengah dx, dx ini adalah perkalian dari semua gen atau dari semua komponen pengalih, penguatnya. Anggaplah namanya D, K2, B2, K1, B1, D. Ada 2 komponen yang asli dan termodulasi. Bagaimana menguraikannya asli, terserah apa kamu ambil yang ini, kita filter, atau kita ngambil yang ini, kita filter ya. Cerita tentang sejarahnya modulasi amplitudo ya. Nah, Marconi lihat, kalau gitu saya filter saja bagian yang sebelah sini, saya ambil pakai low pass filter, dan akhirnya terdengar suara dari orang yang berbicara.
dari Boston sampai New York. Nah, itulah mereka gembira sekali pada saat itu karena dianggap sebagai suatu magic ya, bisa mendengarkan suara dalam jarak jauh. Meskipun tidak sebagus zaman sekarang, tapi suaranya sudah terdengar tidak lagi kresek-kresek gitu ya. Karena kedengar. Caranya kita pasang low pass filter. Nah, seperti ini. Sehingga kalau dikasih low pass filter, komponen yang ini terambil, komponen yang frekuensinya 2 kali omega C, berarti kan frekuensi tinggi, ini kita buang. Ini frekuensi tinggi, 2 omega C, ini frekuensinya pasti kumpulan dari yang lebih rendah ya. Nah, secara gambar seperti ini. Jadi sinyal yang diterima itu terjadi seperti ini, ada 3 alias. Ini adalah sinyal yang tadi, yang frekuensinya 0, ini adalah frekuensinya yang 2 FC. Dari mana gambarnya? Nah, lihat lagi gambar sembul lagi, nah gambar yang ini. Yang ini adalah DXT. D ini merupakan amplitudo, X-nya merupakan sinyal yang dikirim. Tidak ada komponen cosinus atau frekuensinya 0. Sedangkan sinyal yang ini frekuensinya 2 omega CT. Jadi gambarnya menjadi 3. Ini kita kasih low pass filter. Low pass filter dalam bentuk spektrum 2 sisi, gambarnya bercermin ke sebelah frekuensi negatif. Nah, seperti ini. Jadi kalau bentuk aslinya kan begini, ke kanannya, frekuensi negatifnya ya pencerminannya. Sehingga diambil, frekuensi diperoleh. Batas dari low pass filter itu di antara frekuensi maksimum dan di antara 2 FC kurang frekuensi maksimum. Itu saya tuliskan seperti ini. Jadi cut off dari filter low pass filter itu di antara frekuensi maksimum, nggak boleh sama, kalau sama tetap tumpang tindih atau akan hilang, lebih kecil tidak boleh sama, dan di atasnya 2 FC kurang frekuensi maksimum. Dari mana persamaan ini? Dari sini ya. Nah, dari sini jelas ya. Seperti itu. Dalam bentuk kompleks dituliskan seperti ini. C ini berarti amplitudo kompleks dari sinyal yang diterima. Z memiliki bagian sinyal yang asli dan sinyal yang termodulasi. Kita kasih low pass filter sehingga diperoleh bagian yang aslinya saja. Nah, kalau tidak low pass filter, ya suaranya nggak jelas ya, kresek-kresekan campur suaranya. Suara ini ditambah dengan suara kadang-kadang jelas, kadang-kadang jadi noise, karena seolah 3 suara jadi 1. Nah, inilah yang disebut dengan alias dan membuktikan teori Euler bahwa benar ada yang namanya frekuensi negatif muncul karena adanya pengalih dengan cosinus. Ya, zaman dulu yang namanya cosinus, omega C-nya juga berat. Untuk mencapai 2 kali frekuensi suara berarti 40 kHz ya. Itu generatornya sangat susah membuat generator 40 kHz. Kalau sekarang mudah ya. Membuat generator ponsel aja sekitar 1 MHz itu gampang. Kita punya kristal yang bisa membuat sumber frekuensi sampai di atas satuannya mega. Zaman dulu susah. Itu untuk membuat 40 kHz mungkin generatornya sebesar lemari ya. Kalau sekarang generatornya kan cuma kecil sebesar kancing, itu sudah sampai 1 MHz ya. Jadi kantor sinyal zaman dulu untuk memperoleh 2 kali 20, dari mana 20 kHz adalah suara maksimum manusia. Dikalikan 2 berarti 40 kHz ya. Minimal kita punya generator low pass filter itu 40 kHz. Generator untuk melakukan modulasi ya. Zaman dulu 40 kHz ya. Jadi kalau di zaman dulu suka ada orang yang di punggungnya bawa kotak ya. Kotak itu merupakan generator sinyal ditaruh di punggung untuk menghasilkan generator sinyal sekitar 40 kHz untuk mengirim suara. Dulu masih pakai AM. AM ini jaraknya cukup jauh. Tapi sinyal kualitasnya tidak sebagus yang FM ya. PM dia belajar di komunikasi data ya. Sinyal tidak bagus. Tapi FM dan PM itu jaraknya dekat, pendek ya. Dibandingkan dengan AM. Nah, ini adalah contohnya. Supaya ada yang bertanya sama sini, silahkan lihat dulu ya. Jangan bingung dengan bentuk kompleks ya. Ini kompleks ini untuk menciptakan dia bermain di frekuensi double spektrum, negatif dan positif ya. Supaya mudah saya berikan contoh soal ya. Misalkan radio dikirimkan melalui antena ya, menggunakan modulasi AM.
Sistem linearnya kita gambarkan seperti ini, anggaplah yang namanya udara itu tidak ada noise ya, ini kan ideal. Media udara K-nya sama dengan 1, berarti dikirimkan secara fidelity. Masih ingat fidelity ya? Jadi dikirimkan dengan tidak ada gangguan distorsi. Namanya fidelity. Kalau di Amerika sebutnya fidelity, kalau British sebutnya fidelity, sama sajalah fidelity ya. Nah ini model sistem linearnya, ini pengirim dan antena, ada pengalinya, gainnya sama dengan 2, sinyalnya kosinusnya gelombang pembawanya 3 ya. Ini lewat udara, media udaranya sama dengan 1, tidak ada noise, tidak ada distorsi, ini fidelity. Nah, kemudian diterima, kita kasih lagi yang namanya tuning, berarti tuning kita kasih lagi frekuensi yang sama dengan frekuensi pengirim, omega C. Hasil lepas filter, dari sini kita masuk ke bagian audio. Sinyal listrik kita rubah menjadi audio, speaker ya, speaker. Nah, omega C-nya 20 kHz. Kemudian komponen dikirimkan, di sini tidak semuanya komponen suaranya penuh ya, mungkin hanya ada frekuensinya cuma 4 komponen di sini. Jadi yang satu frekuensi DC, omega-nya sama dengan 0, frekuensi yang kedua adalah 3 kilo radian, frekuensi yang komponen ketiga 4 kilo, dan yang keempat 7 kilo. Dan masing-masing amplitudo dan fasa seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi komponen sinyal X-nya itu tidak penuh, anggapnya cuma ada 4 komponen di sini. Nah, kita akan cek apakah Nyquist terpenuhi, bagaimana cut off-nya, dan tuliskan persamaan dari sinyal yang diterima, atau W-nya ya. Nah, kita lihat di sini maksimumnya 7 ya, 7. Ini kalau 7 dikali 2, 14. Sedangkan omega C-nya 20, berarti sudah terpenuhi persamaan Nyquist. Karena persamaan Nyquist itu kan frekuensi carrier-nya atau pembawanya harus 2 kali dari frekuensi maksimum. Ini maksimumnya 7, kali 2, 14, masih lebih kecil dari 20, berarti Nyquist terpenuhi. Jelas sampai sini? Kemudian berapakah bagi yang baru masuk, nanti silakan diputar lagi ya filmnya. Dari videonya dari mana kok ini 14 maksimum ya. Lebih kecil daripada 20 berarti Nyquist terpenuhi, berarti kalau terpenuhi tidak ada overlap, sinyal akan terima dengan baik, tidak ada overlap. Bagaimana fungsi cut off yang tadi persamaannya? Seperti ini. Ini persamaannya. Jadi cut off itu berada di antara frekuensi maksimum 7 dan 2 FC kurang frekuensi maksimum. 2 kali 20, 40 dikurangi 7, 33 ya. Frekuensi low pass filter cut off-nya itu, apa itu cut off? Itu frekuensi yang paling tinggi yang akan dilewatkan ya, kalau di low pass filter. Kalau di high pass filter itu frekuensi yang paling rendah yang akan diteruskan ya, terbalik. Nah ini berarti frekuensi cut off-nya di antara 7 sampai 33 kHz. Persamaannya bagaimana? Ya tinggal tulis saja. Setengah D, D-nya merupakan gain dari 3 kali 2, 2 kali 3, jadi ini kita kalikan 24, bagi 2, 12. Jadi sinyal yang diterima itu berupa 12 penguatannya dikalikan dengan sinyal yang dikirim. Dengan sinyal dikirimnya adalah persamaannya yang di atas ini. Ini karena ada sudutnya pi, jangan lupa ini jadi minus 3, yang ini amplitudenya 4, cosinus, di sini sudah omega ya, jadi nggak perlu lagi dikali 2 pf. Langsung dikalikan omega 0, langsung saja di sini menjadi omega t, jadi 3t, tambah 1,7, cos 4t, langsung 4t, dikurangi 0,4, dan di sini cos 7t mengurangi 0. Oke. Silakan dilihat dulu, mungkin ini slide terakhir ini ya, slide terakhir. Ada yang belum jelas sampai di sini atau yang mau tanya lewat chatting silakan. Nah, ini adalah slide terakhir. Ada sampai sini? Nah, tidak sukar kali ya kalau ngikutin. Yang baru masuk gampang lihat videonya, nanti akan saya kirimkan ya. Oke, kalau tidak ada mungkin sekian pertemuan hari ini. Tolong dipasang kameranya, saya mau capture sebagai bukti perkuliahan hari ini. Bentar, saya naikkan dulu ininya, gridnya supaya bisa kelihatan semua.
Oke, ya. Oke. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah. Sebentar, ini ada yang baru muncul. Siapa ini? Yano baru muncul. Sekali lagi ya, saya foto ini. Ada yang baru muncul. Belum semuanya kok foto. Sekali lagi, jadi Yano belum muncul. 1, 2. Oke, ya. Terima kasih sudah hadir hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga tetap semangat selalu dan sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.